Bandingkan dengan Muldoko Gate, sama-sama Partai Demokrat. Di sini presiden membiarkan kepala staf presidennya. Dikatakan presiden tidak tahu, tidak mungkin. Orang kantornya sama-sama di istana satu komplek. Presiden tidak menyetujui, paling tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak harus dibuktikan dalam proses penyelidikan. Tapi dalam konteks human rights ada istilah by omission, by commission. Dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate, membiarkan kepala staf presidennya membegal atau istilah Romahur Muzi P3 mencopet Partai Demokrat. Dibiarkan. Nah, padahal ini melanggar HAM kebebasan berpolitik, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar. Nampaknya Pak Denny sudah ada ya. Ya. Tadi sudah kita buka Prof. Denny. Judul kita ini Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Kemarin 2 hari berturut-turut di Jogja, di Bandung, dan di Jakarta semua seru. Dan judul di Solo itu kapan rakyat, kapan memulai people power, jadi gitu. Dan kita tahu persoalan-persoalan ini banyak Prof. Denny menyumbangkan apa itu pemikiran-pemikirannya atau menjadi rujukan untuk masalah pemakzulan itu. Tadi Prof. Husni sudah memulai, tapi saya tidak akan menyimpulkan, cuma beliau merasa melihat dulu momentumnya. Kami mohon silakan Pak Prof. Denny dalam 15-20 menit ke depan untuk bisa memaparkan masalah ini. Ya, bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Rockhampton. Ini saya lagi di Rocky, sekitar 650 km dari Brisbane. Dan kata waktu itu saya menggunakan istilah pemberhentian, pemecatan, sama Republika diganti dengan pemakzulan. Dari situ saya kemudian memahami bahwa terjemahan dari kata impeachment ini menurut tata bahasa kita, paling tidak menurut jurnalis, itu adalah pemakzulan. Dan saya kemudian menggunakannya berganti-ganti dengan pemberhentian, atau tidak jarang saya menggunakan istilah pemecatan kalau ingin memberikan pesan yang lebih tegas, yang lebih lugas begitu. Nah, kita tidak akan panjang soal konstitusi, tapi memang impeachment itu adalah perpaduan antara proses politik dan hukum. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka dia dimulai dengan dakwaan di DPR Amerika, House of Representatives, kemudian dakwaan impeachment itu, pemberhentian presiden itu, disidang dalam sidang Senat. Kalau Senat di kita itu DPD, tapi Senat kita tidak sekuat Senat Amerika. Disidang di Senat, hanya ada representasi lembaga yudikatif itu dengan meletakkan ketua sidang impeachment itu adalah ketua Mahkamah Agung. Dan kemudian setelah disidang, baru kemudian ada putusan apakah akan diberhentikan atau tidak seorang presiden. Di Indonesia, setelah reformasi, prosesnya dilakukan oleh 3 lembaga, 3 tahap. Pertama, dilakukan proses angket dan kemudian hak menyatakan pendapat di DPR, dengan hak quorum dan hak persetujuan.
dan kemudian jika DPR setuju memulai proses pemakzulan, itu akan dibawa ke MK. Di Mahkamah Konstitusi akan diperiksa apakah dakwaan pemakzulan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika 5 dari 9 hakim MK mengatakan iya, cukup 5 dari 9, maka itu tidak langsung kemudian presiden dimakzulkan. Tapi harus ke forum di MPR lagi. Dan forum di MPR ini lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar. Jadi memang tidak mudah memakzulkan presiden. Kenapa demikian? Karena konsep sistem presidensial itu idenya adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan memeriksa secara lebih pasti selama masa jabatannya. Jadi kalau di kita 5 tahun, ya selama 5 tahun itu. Berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, tergantung dukungan parlemen. Jika parlemennya tidak lagi mayoritas mendukung, maka seorang Perdana Menteri mendapatkan mosi tidak percaya dan melepaskan kepala pemerintahannya. Di presidensial, seorang presiden itu direncanakan menjabat 5 tahun. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, impeachment, baru kemudian dia bisa berhenti. Nah, di Indonesia ada 3 kriteria impeachment. Kalau di Amerika Serikat itu hanya 2, pidana dan etika. Pidananya adalah treason, bribery, other high crime, dan misdemeanors. Pidananya itu yang treason, bribery, and other high crime. Misdemeanors itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini yang masuk ke etika. Di Indonesia, 4 ini diadopsi. Treason itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Bribery itu adalah penyuapan. Other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Dan kemudian etika, misdemeanors itu disebut dengan perbuatan tercela. Ditambah dengan 2 yang lain. Satu adalah korupsi, pidana, dan satu lagi administratif. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi di kita ada 4 delik pidana untuk memakzulkan presiden. Saya ulangi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan korupsi. Etikanya adalah misdemeanor, perbuatan tercela. Administrasinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, ini apakah memungkinkan? Adakah pemakzulan, pasal pemakzulan yang bisa kita ajukan kepada presiden? Saya tadi katakan, bedakan antara hukum dan politik. Kalau politiknya memakzulkan Presiden Jokowi dengan fakta konfigurasi yang sekarang, itu hampir mustahil. Karena untuk kemudian DPR menyatakan memang presiden itu layak dimakzulkan, dia sudah di backup. Minimal kalau tidak ingin seorang presiden dimakzulkan, dia punya 1/3 di DPR. Minimal. Dengan dia punya 1/3, maka setiap kali ada upaya pemakzulan dia batalkan. Karena dia lebih dari 1/3. Sekarang jangankan 1/3, presiden punya lebih barangkali 2/3. Dengan kita menghitung hanya Demokrat, PKS yang oposisi, Nasdem masukkanlah oposisi, ya masih di atas 70%. Jadi kalau hitung-hitungannya tidak ada perubahan koalisi pemerintahan dan koalisi di parlemen, maka tidak akan ada dakwaan pemakzulan dari DPR Indonesia kepada Presiden Jokowi. Bukan karena Presiden tidak melanggar, bukan karena Presiden tidak punya pelanggaran delik impeachment, tapi karena DPR-nya sudah merupakan bagian dari Presiden sehingga tidak mau, bukan tidak tidak ada delik pemakzulannya, tapi DPR-nya tidak mau. Berbeda ya. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan dasar pemakzulan? Banyak. Kalau kita bicara korupsi, pintu masuk laporan Pak Ubay di KPK terkait dengan korupsi anak-anak beliau, dugaan korupsi, kalau kita mau bicara belum ada prosesnya, itu bisa menjadi pintu masuk. Saya
mengatakan ada obstruction of justice, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Apa itu? Pak Jokowi itu tahun 2021 tanggal 22 Oktober datang ke peresmian pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan, tanah bumbu daerah saya. Kenapa saya hafal? Karena besoknya 23 Oktober relawan saya dibacok, tangannya hampir putus dan meninggal. Dan saya menulis surat terbuka pada Presiden Jokowi. Saya bilang, Bapak datang ke satu grup usaha meresmikan pabrik biodiesel. Grup usahanya sedang disidik di KPK karena dugaan korupsi suap pajak. Dan itu korupsi suap pajak itu korupsi teraneh, karena konstruksinya suap menyuap, yang menerima pegawai-pegawai pajak sudah divonis bersalah karena menerima suap, yang memberi suap perusahaan dan pemiliknya jangankan dipanggil menjadi tersangka, saksi saja tidak. Jadi ada suap menyuap, penerimanya ada, pemberinya tidak diperiksa. Kenapa? Karena Jokowi datang meresmikan pabrik biodiesel yang bersangkutan di Kalimantan Selatan. Tarik 1 tahun ke belakang, 22 Oktober 2020, Presiden Jokowi datang meresmikan pabrik gula, grup usaha yang sama di Bombana. Grupnya sama, Presiden Jokowi datang lagi meresmikan pabrik gula. Tarik ke Oktober 2019, pelantikan Presiden. Tim kampanyenya ya orang ini, dia bendahara. Saya nggak bisa nyebut nama, nanti dilaporkan polisi lagi. Tapi yang bersangkutan itu adalah bendahara tim kampanye. Sehingga tahun 2020 Presiden datang meresmikan pabrik gula, 2021 Presiden datang meresmikan pabrik biodiesel. Padahal pada saat yang sama yang bersangkutan kasusnya sedang disidik di KPK. Nah, ini obstruction of justice. Kenapa saya bicara obstruction of justice? Karena itu adalah dakwaan terhadap Richard Nixon. Jadi tahun 72, Richard Nixon diketahui ada kejadian pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat Amerika untuk memasang alat sadap. Kenapa? Richard Nixon ingin mengetahui apa strategi kampanye presidennya, calon presiden Partai Demokrat. Ini penting, karena kalau kita sandingkan antara Watergate, dikenal dengan Watergate, dengan Muldoko Gate, ini sama. Bahkan Muldoko Gate ini pembegalan Partai Demokrat ini lebih bahaya lagi. Watergate itu Richard Nixon memasang alat sadap di kantor Demokrat, hanya memasang alat sadap. Kemudian itu dibocorkan oleh seseorang yang namanya Depp Trott, wakil ketua FBI, kemudian ketahuan berapa puluh tahun kemudian, kepada wartawan Washington Post. 2 orang menulis. 74, 2 tahun kemudian akhirnya Richard Nixon mengakui setelah dilakukan proses penyelidikan ancaman pemakzulan oleh Senat, oleh Kongres, baru kemudian Richard Nixon yang ngaku. Jadi dari awal dia nggak ngaku tuh, dihalang-halangi penyidikan. Setelah terbukti memang ada rekaman, memang ada upaya untuk mengganggu kampanye Presiden Demokrat, ada upaya penjagalan dan lain-lain, baru kemudian tahun 74 dia tidak bisa menghindar, dan daripada dipecat melalui proses pemakzulan, Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Muldoko Gate, sama-sama Partai Demokrat. Di sini Presiden membiarkan kepala staf presidennya. Dikatakan Presiden tidak tahu, tidak mungkin. Orang kantornya sama-sama di istana satu komplek. Presiden tidak menyetujui, paling tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak, harus dibuktikan dalam proses penyelidikan. Tapi dalam konteks human rights, ada istilah by omission, by commission. Dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate, membiarkan kepala staf presidennya membegal, atau istilah Romahur Muzi P3 mencopet Partai Demokrat. Dibiarkan. Nah, padahal ini melanggar HAM, kebebasan berpolitik, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar. Jadi saya katakan, kalau Watergate itu ujungnya kemudian timbul dakwaan penghalang-halangan penyidikan, menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, satunya lagi adalah melecehkan Kongres Amerika Serikat, di Indonesia sebenarnya terjadi juga. Sama-sama Partai Demokrat yang jadi korban, sama-sama untuk menjegal kemenangan Presiden Partai Demokrat. Di sini yang terjadi adalah Partai Demokratnya dijegal, diambil alih,
untuk menghalang-halangi pencapresan Anies Baswedan. Sama, kenapa di Amerika Serikat kemudian bisa proses pemakzulan di sini tidak? Tadi dikatakan kan oleh Hasto Kristianto harusnya ilmiah dong. Jangan sembarangan ngomong pemakzulan. Loh, ini sangat ilmiah. Komparasi dengan Watergate itu sangat ilmiah. Kenapa di Amerika Serikat bisa dengan proses yang sama, di Indonesia tidak bisa? Bukan karena tidak ada pelanggaran, tapi karena DPR-nya tidak mau melakukan proses pemakzulan. DPR koalisinya presiden. Dan DPR oposisi masih berhitung untuk memaksukan pemakzulan. Saya menduga Demokrat dan PKS pun berpikir juga kalau memulai proses pemakzulan. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, pelanggarannya jelas. Korupsi tadi UB pernah melaporkan. Saya bisa mengatakan ada pelanggaran pasal 21 Undang-Undang KPK terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan lewat kasus tadi oligarki di Kalimantan Selatan. Ada kasus menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, merebut Partai Demokrat, yang kemudian juga bisa masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Parpol. Itu semua bisa masuk ke dalam impeachment article, bisa other high crimes, bisa pengkhianatan terhadap negara, tapi tidak perbuatan tercela. Kenapa tidak perbuatan tercela? Karena perbuatan tercela dalam undang-undang pemilu kita itu dibatasi 4 hal. Jadi perbuatan tercela itu 4. Menurut penjelasannya, yaitu pertama mabuk-mabukan, kedua perzinahan, ketiga narkoba, yang keempat judi. Jadi perbuatan tercela itu 4 ini menurut penjelasan undang-undang pemilu kita. Saya ulangi, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba, dan judi. Di luar 4 hal ini tidak termasuk kategori perbuatan tercela. Sedangkan pengkhianatan terhadap negara itu lebih luas. Pengkhianatan terhadap negara itu bukan hanya spionase double mata-mata negara lain, tapi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar, itu pengkhianatan terhadap negara. Jadi cawe-cawenya Presiden Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres 2024, harusnya netral, itu melanggar konstitusi. Kalau mau dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara juga bisa. Karena itu sebenarnya pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi secara teori tata negara banyak sekali. Korupsi bisa masuk, pengkhianatan terhadap negara bisa masuk, other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya bisa masuk. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran, tetapi bahwa DPR-nya tidak mau memulai proses dakwaan. Bapak Ibu, saya bisa jelaskan lebih panjang lebar dan sangat teoritis. Artinya dasar hukum teori bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan bisa kita paparkan. Tapi mungkin lebih baik saya berhenti di sini karena ini sudah ditunggu menuju bandara ini. Saya sampaikan ke Pak Marwan, saya jam 8 di sini atau jam 5 waktu Rockhampton akan take off. Jadi mungkin ada waktu lebih kurang setengah jam lagi sebelum saya boarding. Nah, saya mesti bergerak ke bandara sekarang untuk check-in dan setengah jam lagi boarding menuju Melbourne. Mudah-mudahan nanti sebelum boarding saya masih bisa mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan. Tapi sebagai gambaran, kesimpulannya adalah secara hukum, Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan. Apakah pengkhianatan terhadap negara, kejahatan tingkat tinggi lainnya, ataupun korupsi. Bisa dirumuskan deliknya. Secara hukum, memang tidak mudah, harus ada DPR yang memulai di sidang di MK, baru kemudian bisa ke MPR untuk memberhentikan. Problemnya adalah secara politik. Kenapa? Karena ya yang di ketua umum partainya punya banyak masalah, sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada Presiden Jokowi mereka sendiri tersandra. Dan itu sudah banyak saya tulis di website saya, website kantor, mulai dari bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies, bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi, sampai hari ini tadi saya menulis bocoran 5 putusan MK dan menjaga keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu silahkan, di website saya sudah saya paparkan dengan relatif lebih jelas. Kemarin saya paparkan dalam bentuk tulisan dan video membandingkan antara
Muldoko Gate, skandal Muldoko, KSP, dengan Watergate. Dua-duanya sebenarnya serupa dan sebangun. Yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimakzulkan, dipecat melalui proses impeachment. Harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan. Tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden, maka itu tidak terjadi. Jadi apa tadi yang disampaikan, apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori massa dan lain-lain. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya tidak ada keraguan dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal impeachment dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat, bahwasanya tidak terjadi karena kekuatan politiknya sudah kolutif dan koruptif. Saya berhenti di situ untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan narasumber yang lain. Saya mohon izin kalau menyimak dari perjalanan, mudah-mudahan sebagai pengantar bisa menjadi bahan diskusi nanti dalam dialog itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.